Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita mulai di episode sebelumnya, episode pertama kita untuk mempelajari Kitab Yeremia, kitab nubuatan kedua dalam Perjanjian Lama. Kita telah tahu bahwa Kitab Yeremia berbicara tentang nubuatan mengenai pembuangan bangsa, pembuangan umat itu ke Babel. Hal ini juga berkaitan dengan perjanjian. Apa artinya ini? Orang-orang zaman dahulu dalam perjanjian mereka dengan Tuhan gagal untuk tetap teguh dalam perjanjian ini. Tetapi Tuhan di sini berbicara tentang perjanjian yang baru yang akan Dia buat dengan umatnya di masa depan. Dalam kesengsaraan besar untuk membawa mereka masuk ke dalam berkat 1000 tahun. Sebagai gereja, kita bukanlah bagian dari perjanjian ini, tetapi kita menikmati berkat dari perjanjian ini. Yeremia 31 berbicara tentang perjanjian baru, dan buat Yeremia berkaitan dengan gagasan perjanjian. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Silakan buka Alkitab Anda pada pasal 1 pemirsa terkasih dan ikuti kami dalam pembelajaran ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami. Atas rahmat Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Beberapa saat lagi kita akan memulai pembelajaran ini, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Pasal 1 dari kitab Yeremia berputar di sekitar apa? Apa ide-ide utama dari pasal ini? Pada dasarnya pasal ini berputar di sekitar panggilan Yeremia, menyebutkan kapan ia dipanggil oleh Tuhan, dan memberi kita gambaran tentang latar belakang sejarahnya dan kampung halamannya. Kemudian tentang bagaimana Tuhan memanggilnya, bagaimana panggilan Tuhan mencapai dirinya, dan bagaimana ia meresponnya. Pada awalnya ia merasa tidak mampu. Aku masih muda, aku tidak bisa melakukan misi ini. Dan sebagai prinsip, Saudara ayat, setiap orang yang diutus oleh Tuhan merasa pada awalnya lebih lemah daripada misi yang diberikan kepadanya. Tetapi ketika ia pergi dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Musa yang besar merasa ia tidak bisa melakukannya. Tapi Tuhan berkata kepadanya, aku akan bersamamu, dan di sini Tuhan berkata kepada Yeremia, aku akan bersamamu. Tuhan berkata kepada Gideon, aku akan bersamamu. Dan jika Tuhan bersama pelayannya, tentu pelayan ini dapat berhasil total karena Tuhan bersamanya. Oke, saya akan membaca ayat 1 dan 2 dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Di awal dikatakan ini adalah perkataan Yeremia dalam ayat 1. Kemudian ayat 2, kepada siapa firman Tuhan itu datang. Apakah ini kata-kata Tuhan atau kata-kata Yeremia? Ini adalah yang kita sebut inspirasi. Karena inspirasi mencakup unsur manusia dan unsur ilahi. Analogi yang paling indah ialah Kristus. Kristus apakah dia Tuhan atau manusia? Sebenarnya dia adalah keduanya. Dia adalah Tuhan dan dia adalah manusia. Dia memiliki unsur ilahi, jika saya boleh katakan, dan unsur manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Tepat, firman itu telah menjadi manusia. Ini adalah gagasan yang sama dalam inspirasi. Inspirasinya adalah perkataan Yeremia dan firman Tuhan. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi, pasal 1 ayat 1 dikatakan perkataan Yeremia. Di ayat 2 dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ini mengingatkan saya pada apa yang Daud katakan dalam 2 Samuel pasal 23, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Firman-Nya ada di lidahku. Ketika Roh Tuhan berbicara melaluiku, apakah ini perkataan Roh Tuhan atau perkataanku?
Kata-katanya ada pada lidahku mengandung unsur ilahi dan unsur manusia. Inilah konsep inspirasi dalam agama Kristen. Dalam episode sebelumnya, Anda menunjukkan bahwa jangka waktu dia bernubuat adalah sekitar 40 tahun. Dimulai di zaman Yosia dan berakhir pada pembuangan di Babel. Maka ia katakan dalam ayat 3 dan 4, firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Saya ingin berhenti pada pembuangan ke Babel. Kapan hal itu terjadi dan bagaimana? Ini terjadi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, Daniel diasingkan seperti yang kita lihat dalam pasal 1 kitab Daniel. Pada tahap kedua, Yehezkiel diasingkan seperti yang kita baca dalam pasal 1 kitab Yehezkiel. Tahap ketiga terjadi pada zaman Yeremia dan dia membahas ini dalam pasal terakhir nubuatan Yeremia. Pasukan Nebukadnezar datang dalam 3 fase dan saya pikir seolah-olah Tuhan sedang berkata, aku marah tetapi aku memberikan kesempatan. Aku menghukum dan menunggu tetapi sayangnya rakyat tidak mengindahkannya. Itulah yang membuat Yeremia menangis karena hukuman akan datang. Rakyat, hukumanmu akan datang. Dan seperti yang kita katakan sebelumnya, 2 fase terjadi sebelum Allah dihancurkan. Oke, mengapa kamu tidak belajar dari pelajaran ini? Tidak kamu merasakan apa-apa sama sekali? Sayangnya hal itu membuat hati Yeremia meleleh. Dan itulah yang membuat setelah ratusan tahun Tuhan Yeremia menangis dan juga membuat Rasul Paulus menangis untuk bangsa ini. Maka dia berkata, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Demi saudara-saudaraku, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Dan saya pikir jika kita memiliki perasaan yang sama, kita akan menangisi jutaan orang Kristen saat ini yang akan diusir selamanya. Benar. Dan akan menderita selamanya karena ada suara-suara di sekitar mereka yang menangis dan mengaum dan mereka tertidur terlelap. Secara historis, pada tahun berapa sebelum Kristus terjadi pembuangan ke Babel ini? Pada abad ke-6 sebelum Masehi sekitar tahun 600 dan seperti yang kami katakan hal itu terjadi dalam berapa fase? Dalam 3 fase. Ya, dalam 3 fase. Pada abad ke-6 sebelum Masehi sekitar tahun 600-an. Benar. Tentu kita ingatkan pemirsa bahwa pembuangan terjadi dalam 3 tahap dan juga kepulangan dari pembuangan terjadi dalam 3 tahap di bawah pemimpinan Zerubabel, kemudian Ezra, dan di bawah Nehemia Nehemia. yang ilahi. Hikmat yang ilahi. Tepat. Jika kita pergi ke ayat 4, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Mohon komentari panggilan ini dan perasaan ketidakmampuan dari Yeremia. Ya, Tuhan memanggilnya sejak dia dalam kandungan dan mengenalnya sejak dia dalam kandungan. Dari salah satu hamba Tuhan ini bernama Vernon McGee, memahami ajaran indah bahwa kita menghitung seseorang hanya ketika dia dilahirkan, tapi kita mendapati Tuhan menganggap dia adalah manusia bahkan ketika dia belum dilahirkan. Maka dia berkata, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi dia adalah makhluk hidup yang dikenal oleh Allah ketika masih dalam kandungan. Gagasan yang sama diungkapkan oleh Paulus. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dari sini dia memahami sesuatu yang sangat penting. Bahwa orang-orang yang menang enteng aborsi tidak mengetahui bahwa mereka sedang bunuh makhluk hidup dalam pandangan Allah. Dia adalah makhluk hidup. Sekalipun ia tidak terdaftar dalam akte kelahiran pemerintah. Sebagai manusia, namun di hadapan Tuhan dia adalah manusia. Tapi yang saya khawatirkan adalah panggilannya saat masih muda. Saya tidak tahu persis berapa usianya, namun Yusuf berusia 17 tahun ketika itu dia mengirim seseorang mendahului mereka. Mungkin Yeremia seumuran Gideon juga masih muda. Simpson juga masih muda ketika memulai pelayanannya. Kemudian Daud masih muda. Dan Salomo juga ketika Tuhan memakai mereka. Setelah itu, Nabi Zakaria dan Nabi Yeremia semuanya masih muda. Ini menunjukkan
kepada kita bahwa Tuhan tidak punya masalah dalam memakai anak muda. Namun jika mereka tersedia untuk digunakan oleh Tuhan, saya siap. Maka tidak penting apakah sudah tua atau dengan pengalaman Tuhan menggunakan manusia, jika ia setia dan ingin melayani Tuhan. Allah melanjutkan firman-Nya, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya untuk menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saya butuh komentar mengenai dua hal, ketika Tuhan menjamah mulutnya dan menaruh firman ke dalam mulutnya, dan sifat pelayanan Yeremia, yaitu mencabut, merobohkan, dan menanam. Artinya Tuhan sudah menguasai bibirnya. Ini mengingatkan kita pada Yesaya. Benar. Salah satu serafim terbang dan menyentuh bibirnya dengan bara yang diambil dengan penjepit dari mezbah. Dia menggeluntar bibirku najis. Tuhan berkata kepadanya, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus. Dan di sini juga Tuhan menjamah bibirnya. Bibir ini menjadi milik Tuhan. Mereka berbicara dengan firman Tuhan. Seolah-olah Tuhan menggunakan bejana ini yang dia bentuk sebelum dilahirkan. Benar. Pelayanan Yeremia mengandung aspek positif dan negatif. Maksudku pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Sebelumnya dia berkata, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dalam pasal 25 dan 27, kita akan menemukannya sebagai nabi segala bangsa. Kita akan membaca tentang nubuatan dari pasal 46, 47, dan 48. Semua tentang bangsa. Dia adalah seorang nabi bagi bangsa-bangsa, tapi dia melakukan dua tujuan, positif dan negatif. Dia berkata untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Tapi tidak hanya itu, ada juga untuk membangun dan menanam. Kita selalu menemukan pencabutan sebelum membangun, mencabut sebelum menanam. Tuhan ingin kita melayani dengan pelayanan negatif, untuk berbicara mengenai kesalahan dan hal yang dilarang. Dia juga berbicara tentang kebenaran positif yang mana Tuhan menetapkan kita untuk melayani. Terima kasih Saudara Yosef, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Apakah Anda tersedia? Yeremia merasa tidak efisien untuk melakukan tugasnya ketika Tuhan memanggilnya. Begitu juga dengan Musa, salah satu nabi terbesar, merasa tidak efisien untuk digunakan oleh Tuhan. Begitu pula dengan Gideon yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya secara besar-besaran. Bahkan Paulus, rasul besar segala bangsa yang berkata, siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Namun dia melanjutkan dengan mengatakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Lalu apa gunanya kemampuanmu selama engkau tidak berbuat atau berbicara kecuali yang diperintahkannya kepadamu? Orang yang tidak berdaya dapat melakukan segala sesuatunya melalui Tuhan. Suatu alat boleh saja lemah, namun tangan yang maha kuasa dan maha bijaksana tetap dapat menggunakan alat tersebut. Dari ayat 11 ia berkata, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Bisakah Anda menjelaskan gambar-gambar ini, apa itu cabang pohon badam dan apa itu panci yang mendidih? Silakan Saudara Yosef. Di sini kita melihat dua visi. Sebenarnya keduanya sangat penting. Yang pertama adalah aku melihat sebatang cabang pohon badam. Dalam bahasa Ibrani, badam adalah syakit yang berarti waspada. Di sini seolah Tuhan berkata, kamu telah melihat dengan benar karena aku sedang mengawasi untuk melaksanakan firman-Ku yang sama dengan badam, syakit. Jadi kita bisa menyebut dalam bahasa Ibrani waspada. Seolah-olah Tuhan berkata, aku adalah yang waspada. Mengapa disebut waspada? Karena badam adalah pohon pertama yang berbunga di Palestina. Ketika ia berbunga, mereka tahu bahwa musim panas sudah dekat, bahwa musim semi sudah dekat. Ini merujuk
pada Kristus sebagai yang sulung dari orang-orang mati. Ketika Kristus bangkit, dia adalah yang pertama melakukannya. Dia memang mati, tetapi dia adalah yang pertama bangkit. Jadi dalam kebangkitannya, dia menyerupai cabang badam. Saya rasa kita ingat pada Bilangan pasal yang ke-17. Tongkat. Kita membaca tentang tongkat Harun yang berbunga. Ia menghasilkan badam. Mengapa badam secara khusus? Kebangkitan. Karena itu berbicara mengenai kebangkitan. Kebangkitan tepatnya karena kematian Kristus didasarkan pada kebangkitan Kristus. Sebelum kematian Kristus disalib, dia bukanlah seorang imam. Tetapi ketika dia bangkit dari kematian, dia menerima pelayanan imamatnya. Benar. Sangat baik untuk melihat Kristus dalam kebangkitannya. Ini meyakinkan saya waspada untuk menyatakan perkataanku. Semua orang mengucapkan kata-kata mereka dan mati. Mereka tidak waspada terhadap kata-kata mereka untuk melaksanakannya. Tetapi Kristus mengucapkan kata-katanya dan bangkit dari kematian untuk mengawasi kata-katanya agar dilaksanakan. Tapi ada visi lain, yaitu visi periuk yang mendidih, yang menghadap ke utara karena dari utara akan datang kejahatan. Tentu saja ini berarti Babel di sini. Dan untuk masa depan, Raja Utara akan datang dari sana. Seolah dia ingin mengatakan, ya ada kebangkitan tapi ada juga penghakiman. Atau biarkan aku mengatakan dengan cara lain, Kristus datang sekali 2000 tahun yang lalu. Dia mati dan bangkit tetapi akan datang lagi untuk menghakimi. Seolah-olah kita hidup hari ini antara visi pertama dan visi kedua. Visi pertama, Kristus datang, mati, dan bangkit. Visi kedua, Kristus akan datang kembali untuk menghakimi. Dan itulah sebabnya kita memberitakan Injil. Mengapa kita bekerja keras dan masih menangis kepada orang-orang bertobat dan selamatlah? Karena kita bicara tentang pekerjaan besar yang dilakukan dalam kematian Kristus dan kebangkitannya. Akan ada pekerjaan serius ketika Kristus datang untuk menghakimi dan menghukum. Jadi visi kedua dari periuk yang mendidih berbicara tentang mendatangkan musuh dari utara. Secara historis, itu adalah Raja Babel dan kemudian Raja Utara di masa depan yang akan datang untuk merusak kota ini. Benar. Selanjutnya dia menjelaskan, mengapa Tuhan mengucapkan penghakiman atas mereka? Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Ini adalah kriteria kenapa Tuhan menghakimi mereka. Mohon komentar dari bagian ayat 17. Tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mohon jelaskan tentang misi dan penugasan ini. Sebelum saya bicara tentang misi dan penugasan, mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa lain, sehingga dia mengirimkan mereka ke Babel seolah-olah mereka menuai apa yang mereka tanam. Iya. Babel adalah negara yang paling tenggelam dalam penyembahan berhala. Mereka membenci penyembahan berhala. Ketika mereka kembali dari Babel, kita tidak membaca bahwa mereka kembali ke penyembahan berhala sejak saat itu. Namun sayangnya, rumah itu kosong, disapu dan diatur. Jadi Kristus datang kepada mereka, tetapi mereka menolaknya. Oleh karena itu Yeremia, karena kamu telah melihat kedua visi. Siapkan dirimu dan bangkitlah dan bicara kepada mereka, tetapi dengan apa? Tidak dengan apa yang menyenangkanmu. Semua yang aku perintahkan kepadamu. Dalam pasal 23, Tuhan menegur nabi-nabi palsu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Iya. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku. Di sini Tuhan berkata kepada Yeremia, tidak, ketika kamu berbicara, berbicaralah dengan apa yang aku katakan kepadamu. Mereka menimbulkan ketakutan. Pada kenyataannya memang demikian. Orang jahat dan kejam membenci orang beriman sangatlah menakutkan. Tapi jangan takut, percaya. Kristus mengulangi hal ini dalam Lukas 12, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Itu berarti mereka bisa menjadi cukup gila untuk membunuh tubuhnya. Tapi jangan takut, janganlah gentar terhadap mereka supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri. Kemantapan dan kekuatan, jadi jangan takut pada mereka, tapi bicaralah dengan apa yang aku beritahu pada mereka, dan tidak memikirkan apapun. Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 18 mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk melepaskan engkau. Apa arti kata-kata ini? Siapa yang akan melawan Nabi Yeremia? Silakan Saudara Yosef.
Ayat 18-19 mengatakan Raja-Raja Yehuda, para pembesar, dan imam-imam. Dan rakyat Imam-imam. negeri akan melawan. Sayangnya mereka akan Semua melawan. dari mereka, Semua dari mereka. raja-raja, para imam, rakyat negeri akan melawan dia. Mengapa mereka melakukan itu? Dia memperingatkan mereka dengan firman Tuhan. Dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Sebenarnya dalam pasal 26 aku melihat kengerian-kengerian seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Musuh-musuh sangat menakutkan, tetapi jangan takut. Lihat apa yang dikatakan Alkitab dalam pasal 26 ayat 8. Para imam dan para nabi dan seluruh rakyat menangkapnya sambil berkata, kamu pasti akan mati. Bayangkan, ketika banyak orang berkumpul dan pasti kamu akan mati. Mereka menjatuhkan hukuman. menjatuhkan hukuman mati. Ini mengingatkanku pada apa yang terjadi pada Paulus ketika dia berada di bait Allah dan orang-orang Yahudi berkumpul sambil berkata, saudara tolong, inilah orang yang mencemarkan bait Allah. Jadi mereka mencoba membunuh Paulus. Dalam pencobaan mereka berkata tentang Tuhan salibkan dia. Kami tidak mau dia. Bayangkan bagaimana seseorang bisa merasa ketakutan. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang bermusuhan, tapi lebih dari itu kamu pasti akan mati, atau mereka mencoba membunuhmu seperti Paulus. Sungguh menakjubkan membaca apa yang terjadi pada Yeremia. Dia tidak mundur tetapi terus mengatakan hal yang sama seperti di Yeremia pasal 26. Dia berkata kepada mereka, sesuai keinginanmu, kamu ingin membunuhku? Silahkan. Kamu hanya akan kalah karena kamu akan menumpahkan darah yang tidak bersalah. Kamu akan kalah. Seolah-olah dia ingin mengatakan, aku tidak akan rugi apa-apa jika aku mati, karena dengan begitu aku menuju Tuhanku yang memberiku pelayanan ini. Tetapi kamulah yang merugi. Sederhana dan tenang, mereka akan memenangi engkau tapi tidak akan mengalahkan engkau. Menurutku ini bukan kekuatan alaminya, sebab aku menyertai engkau. Kami ingin memberitahu saudara-saudara yang melayani Tuhan dimanapun dan yang meninggalkan keluarga dan rumah mereka atau bahkan negara mereka untuk memberitakan kebenaran Injil dan Kristus. Kami ingin memberitahu mereka kata-kata ini. Tepat. Aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Ayat 19, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan ini bukan hanya untuk Yeremia, tetapi untuk setiap hamba Tuhan. Hamba Kristus dimanapun, Tuhan menyertai dia. Dia akan seperti tembok perunggu yang tidak dapat dirobohkan oleh siapapun. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Ayat 1 dan 2 memberitahu kita tentang kata-kata dari Yeremia. Kata-kata Yeremia, kemudian dalam ayat 2 firman Tuhan datang kepadanya. Jadi itu kata-kata Yeremia atau kata-kata Tuhan? Ini menunjukkan bahwa inspirasi selalu mencakup elemen manusia, tetapi juga ada elemen ilahi untuk dorongan Roh Kudus agar orang-orang bisa berbicara dengan menggunakan nama Allah kita. Dapatkah Anda menjelaskan tentang apa artinya mencakup elemen ilahi dan elemen manusia dalam inspirasi? Ini berarti bahwa Tuhan tidak menghapus kepribadian penulis, tetapi dia menggunakannya. Dia memberinya kata-kata yang dia tulis dan meletakkan di Dan bibirnya. menaruhnya di bibirnya. Benar. Saudara Yosef? 2 Samuel pasal 23 ayat yang kedua, Daud berkata, roh Tuhan berbicara melalui aku dan Ada di firman-Nya. lidahku. Tentu saja kesamaan yang paling dekat adalah pribadi Kristus. Tentang pribadi Tuhan Kristus. yang dinyatakan dalam daging. Elemen Benar. keilahian dan elemen manusia. Benar. Oke, dari ayat 4 sampai 10 panggilan Tuhan kepada Yeremia sejak dia berada dalam kandungan. Apakah yang Anda lihat di dalamnya? Adakah prinsip-prinsip tentang panggilan Tuhan dan penggunaan manusia? Di sini Yeremia mengatakan bahwa Tuhan mengangkatnya sementara dia masih dalam kandungan. Sama seperti Paulus dalam perjanjian baru, ia telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Jadi bejana yang Tuhan maksudkan untuk digunakan ditetapkan sejak masa mudanya. Benar. Dan memberinya dan memenuhinya dengan penanganan khusus. Jadi ketika dia menyentuh bibirnya di sini, dan ide yang sama dalam Yesaya pasal 6, ketika kesalahannya dihapus dan dosanya dibersihkan. Ketika dia menyentuh bibirnya, hal yang sama terjadi pada Yeremia. Seolah-olah Tuhan menguduskan kedua bibir ini yang akan berbicara dengan firman Tuhan Mereka akan nantinya. membicarakan firman Tuhan. Baik, terima kasih.
Saya punya pertanyaan tentang ayat-ayat dari 11 tentang dua penglihatan, penglihatan cabang badam dan penglihatan periuk yang mendidih menghadap ke utara. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Dalam bahasa Ibrani adalah syakit, yang berarti waspada. Kita melihat di dalamnya Kristus yang telah dibangkitkan yang waspada terhadap firman-Nya untuk melaksanakannya. Yang dibangkitkan sebagai yang sulung dari orang-orang mati. Yang sulung dari orang-orang mati. Visi kedua adalah periuk yang mendidih. Ini memberitahu kita tentang penghakiman yang akan datang atas Yerusalem melalui Nebukadnezar, Raja Babel. Ini adalah masa lalu, tapi di Raja masa depan Utara. itu adalah Raja Utara. Raja Utara di masa depan. Benar, Saudara Yosef? Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini, kita mengetahui bahwa kedua penglihatan cabang badam dan periuk yang mendidih menghadap ke utara berbicara tentang dua hal. Pertama, tentang kedatangan Kristus, dan kedua, tentang kematiannya dan kebangkitan Kristus sebagai cabang badam. Kristus datang dan mati di salib, tetapi dia bangkit dari kematian. Dia hidup dengan kehidupan yang tidak pernah berakhir. Dan pemirsa terkasih, ini adalah berkat bagi kita semua. Jika Anda menerima Kristus yang mati di salib dan bangkit dari kematian, Anda akan memiliki kehidupan yang kekal. Namun jika Anda menolak Kristus, ketika Anda mengabaikan pekerjaan Kristus, Anda hanya akan memiliki satu visi terakhir, periuk yang mendidih menghadap ke utara, kemarahan ilahi, ketika dia mengirim musuh-musuh melawan Yerusalem atau hari penghakiman. Waspadalah karena jika Anda melewatkan visi yang pertama, tidak akan ada lagi yang tersisa bagi Anda selain visi hukuman. Saya harap Tuhan menjadikan Anda bijaksana dan Anda menerima visi pertama tentang kematian dan kebangkitan Kristus untuk diri Anda sendiri. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماءه أجزل لك العطاء راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضعيف يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضريح فيبصر حتى الضريح Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.